Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tata Gata. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1545. Buddha senantiasa berdiam di dunia dan menampakkan pari nirwana hanya sebagai metode terampil. Apa yang dapat mewujudkan akibat disebut sebab. Apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Artinya, ketika 5 kekeruan tidak bertambah, semua makhluk di dunia pada masa itu, sifat awalnya adalah terang dan murni. Mereka memupuk segala kebajikan, memiliki berkah banyak dan moral kebajikan mendalam. Pada masa itu, semestinya tiada lagi kekeruan dan kejahatan. Sekalipun orang-orang tidak suka pada praktik menakjubkan, tetapi secara alami mereka mempraktikkannya. Lebih bersungguh hati, lebih banyak menghayati sebab dan kondisi. Amat sangat banyak sekali yang harus membicarakan tentang sebab dan kondisi. Ajaran Buddha di dunia harus mengutamakan sebab dan kondisi. Apa yang dapat memunculkan akibat disebut sebab. Semua hal di dunia, besar maupun kecil, semua hal yang dapat kita lihat, semua itu memiliki sebab. Karena sebab baru bisa menghasilkan segala benda yang diberi nama gunung, sungai, dan bumi. Apa yang ada di dunia ini, benda apa yang tidak timbul dari sebab, termasuk kehidupan kita sebagai manusia, semuanya karena sebab tersebut. Dapat memunculkan segala sesuatu dalam hubungan antar sesama. Karena orang tersebut, maka saya mengucapkan kata-kata ini. Perkataan ini di antara sesama menghasilkan masalah seperti apa? Ini juga adalah dapat memunculkan akibat, disebut sebab. Sebab ini, kita harus dengan bersungguh hati dan bahkan harus dengan cermat dalam menghayatinya. Sebab adalah sumber dan titik awal dari segala sesuatu, permasalahan dan benda di dunia dan sebagainya. Adalah titik awal dari sumber segala sesuatu. Apa yang membantu terwujudnya disebut kondisi. Dan hal ini adalah karena adanya hal-hal di sekeliling yang berpadu. Kondisi ini yang menyebabkan sebab ini menimbulkan efek benih. Benih tanaman kamu, jika kita menaruhnya di dalam toples, membungkusnya dengan kertas, semuanya selalu dibungkus terus, maka benih ini tidak bermanfaat. Apapun jenis benihnya, jika dikumpulkan dan disimpan, maka benda ini tidak akan memberikan manfaat. Tetapi jika Anda mengambilnya dan menaruhnya ke dalam tanah, hubungan dengan tanah ini, di dalam tanah ada kondisi lembab, juga ada panas, juga ada sinar matahari dan lain-lain, udara. Dengan demikian, benih ini mendapatkan bantuan dari kondisi di sekitarnya. Sebab dan kondisi ini berpadu. Ini menimbulkan efek, seperti yang baru dikatakan. Gunung, sungai, dan bumi adalah benda yang berbentuk sangat kasar. Benda-benda ini semuanya adalah sebab yang memunculkan dan kondisi yang membantu.
Segala sesuatu mulai bisa muncul karena adanya sebab. Jadi, sebab ini, pohon adalah pohon. Jenis pohon apa? Pohon A, B, C, D, pohon yang jenisnya berbeda. Benih inilah ternyata menjadi penyebabnya. Lingkungan di sekitarnya berpadu. Itulah kondisi. Karena adanya kondisi-kondisi ini, segala sesuatu di dunia ini berbeda dalam bentuk dan warna yang berbeda. Sama halnya kita manusia juga tidak terlepas dari sebab dan kondisi. Sebab dari hal ini, perpaduan dari sekelilingnya, kondisi ini. Hatiku ada pemikiran seperti ini, pandangan dan pemahaman. Bertepatan ada satu orang. Orang ini juga memiliki maksud yang sama. Seperti ini saling menyatu. Waktu, tempat, orang saling menyatu. Isi dari sebesit pikiran ini kemudian seperti ini. Antara orang-orang saling menyatu. Sehingga timbullah kondisi ini. Menciptakan. Sebenarnya menciptakan hal apa? Apa makna dari perkataan itu? Maka tergantung orang yang bersangkutan yang mengetahuinya. Hasilnya adalah hal baik ataukah hal buruk? Mempengaruhi orang ataukah merugikan orang? Ini juga adalah perpaduan dari sebab dan kondisi itu. Sering dikatakan sangat banyak hal. Dharma Buddha, baik itu kamu sedang membicarakan dharma dari kendaraan besar maupun kecil, bisa menggunakan sebutan untuk membedakannya. Namun kebenaran yang terkandung di dalamnya ini tidak boleh ada maksud yang berbeda-beda. Meskipun itu adalah sebab dan kondisi. Hukum sebab akibat, baik itu kendaraan besar ataupun kecil, terhadap Dharma Buddha tidak boleh mengingkari hukum sebab akibat. Sehingga benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma, itu adalah yang paling nyata. Prinsip kebenaran yang membuat kita harus sangat bersungguh hati. Jadi dikatakan bahwa perumpamaan di 5 kekeruhan, ketika 5 kekeruhan tidak bertambah, yaitu dikatakan bahwa kita di zaman sekarang ini adalah dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Semua orang bisa mengatakan, setelah lama mendengarnya maka akan tahu, aduh, dunia jahat dengan 5 kekeruhan. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan, untuk mengetahui nama sebutannya juga tidaklah sulit. Pandangan dan pemahaman dari semua orang. Pandangan dan pemahaman semuanya berbeda. Konsep pemikiran Anda sangat tidak sesuai dengan kemauan saya. Konsep pemikiran saya juga tidak sesuai dengan maksud orang lain. Sehingga di antara sesama, di dalam konsep pemikiran tersebut, siapakah yang benar dan siapakah yang tidak benar? Ini semua tergantung pada pandangan dan pemahaman orang. Dikarenakan demikian, pandangan dan pemahaman setiap orang berbeda. Arah tujuan berbeda. Maka hasil dari hal yang dilakukan juga akan berbeda. Kekeruhan ini, kebaikan dan keburukan ini akan berdasarkan pada pandangan dan pemahaman untuk bertindak. Hasil dari tindakannya, maka itu adalah buah balasan karma. Inilah hukum sebab akibat.
Buah balasan karma telah menjadi rumit. Inilah kekeruhan pandangan. Dan kekeruhan pandangan berasal dari mana? Makhluk awam. Kerisauan Anda, pandangan, dan pemahaman Anda, perenungan Anda, dan lain-lainnya. Semua ini adalah proses. Proses akan mengakumulasi kerisauan. Setiap orang memiliki kerisauan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kerisauan yang berbeda-beda dipadukan, disebut kekeruhan noda batin. Dengan menggunakan pandangan untuk mengungkapkannya, sehingga ada kekeruhan pandangan, maka akan menyebabkan kekeruhan noda batin. Kekeruhan noda batin ini adalah karena banyaknya orang, milik Anda, milik dia, milik saya, lebih dari 3 orang, dan seterusnya, menjadi tak terhingga jumlahnya, disebut kekeruhan makhluk. Setiap orang masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda. Setiap orang dengan perilaku dari kondisi batin yang berbeda. Segala kerisauan, pandangan, dan pemahaman yang ditimbulkan. Karena demikianlah ada makhluk, kerisauan, pandangan, dan pemahaman. Maka terciptalah di dunia ini berbagai macam alam semesta besar ini dan alam semesta kecil terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Terjadilah bencana alam dan musibah akibat ulah manusia. Semua ini adalah karena manusia. Bencana alam adalah karena pola hidup manusia yang berbeda semuanya. Pola hidup manusia yang berbeda. Nafsu keinginan yang besar tanpa henti terus-menerus menyebabkan kerusakan dari wilayah yang kecil, terus berantai, terus merusak. Wilayahnya semakin luas, dari dataran rendah sampai pergunungan tinggi, dari pegunungan tinggi sampai lautan dalam, sungguh sangat luas. Semua ini adalah dari pandangan dan pemahaman. Dari pandangan dan pemahaman yang ditimbulkan oleh kerisauan yang muncul dari banyaknya umat manusia, para makhluk, sehingga menyebabkan bencana di antara langit dan bumi semakin banyak, menimbulkan ancaman bagi kehidupan manusia. Udara sekarang juga sering terdengar. Sebenarnya kekeruhan itu, polusi udara ini, mencemari kesehatan tubuh seseorang atau tidak sehat, erat kaitannya dengan atmosfer ini. Menurut penelitian medis sekarang, polusi udara ini karena seperti ini telah menyebabkan kematian, telah menimbulkan amat sangat banyak penyakit. Ini berarti dalam ruang besar ini telah terkena dampak yang besar. Bukan hanya 4 unsur utama, tanah, air, api, dan angin yang tidak harmonis. Ini adalah bahkan tubuh manusia. 4 unsur utama dari alam semesta kecil juga tercemar dan terancam. Ruang dari kehidupan seperti ini adalah kekeruhan usia, karena manusia hidup di ruang besar ini tanpa disadari telah terpapar kekeruhan ini, sehingga menimbulkan penyakit. Inilah yang sering dikatakan oleh dunia kedokteran sekarang. Sering mendengar berita seperti ini. Terlebih lagi alam semesta besar, yaitu ketidakharmonisan iklim ataupun gempa bumi. Sekali terjadi gempa bumi, saat parah bisa menjadi bencana sangat besar. Sebelumnya, Turki, Taiwan 921, Haiti, dan lain-lain. Semuanya pernah sangat parah. Kita, insan suci, juga ada di tempat itu, membantunya dalam jangka panjang. Jika ada angin kencang tidak selaras,
Lihatlah Myanmar. Saat itu, siklon tropis Nargis tahun 2008. Lihatlah, satu kali bencana angin dan banjir menyebabkan kerugian bagi ratusan ribu orang. Gempa bumi di Haiti juga berdampak pada ratusan ribu orang, 270 ribu orang. Kehidupan sangat menakutkan. Ini adalah 4 unsur utama tidak selaras, unsur angin, api, air, dan tanah. Jika dipikir kembali betapa sulitnya masalah ini, juga melihat berita tentang Afrika Selatan tahun 2017 di bulan Oktober. Di sana seharusnya sedang musim semi, saat awal musim semi di Afrika Selatan. Namun, mulai awal Oktober, hujan terus-menerus turun sampai tiba-tiba hujan sangat lebat dan hujan es batu sangat besar, sebesar kepalan tangan. Hujan es batu yang begitu besar, demikian terus berjatuhan, jatuh ke tanah dengan sangat keras, dan hujan juga sangat lebat, sehingga menyebabkan bencana yang dahsyat di Johannesburg dan Durban, Afrika Selatan. Jadi, gelombang bencana besar ini, melihat berita yang mereka kirim pulang benar-benar sangat tidak tega. Orang suci, setelah badai itu berlalu, sekelompok relawan lokal segera memobilisasi. Mereka mulai dari Durban dan Johannesburg. Kedua tempat ini yang jaraknya terpisah jauh, ada ratusan kilometer, namun mereka tetap bisa memobilisasikan seperti ini. Karena seluruh wilayah ini terkena bencana, ada yang di gunung, ada yang di satu sisi lain sungai. Begitu mereka mendengar, tidak peduli seberapa sulit jalan yang harus dilalui, tidak peduli seberapa bahaya, mereka tetap bersedia ke sana. Melihat mereka, para relawan ini, postur tubuh mereka agak berbeda dengan kita. Tahu mereka sulit untuk berjalan, benar-benar sangat berat, sangat sulit. Mereka mengarungi sungai, dasar sungai itu juga harus melompati batu. Air juga mengalir. Dari tepi sungai harus berjalan ke dasar sungai. Dari dasar sungai harus memanjat lagi ke tepi sungai. Mereka harus memanjat gunung, tinggi dan rendah. Melihat mereka sekelompok orang ini, sudah bisa dibayangkan seberapa sulit. Walaupun saat ini di sisi Afrika Selatan juga sudah ada sekelompok anak muda menemani sekelompok orang yang memiliki pengalaman yang berlimpah, tetapi sudah berumur. Postur tubuh sudah sulit untuk bergerak. Tahu anak muda kondisi kehidupan di Afrika Selatan. Anak muda semuanya lebih kurus, perawakan tidak besar, kurus-kurus, tetapi tetap harus menyeret, harus menarik, harus melindungi sekelompok bodhisatwa tua yang tubuhnya berat. Pemandangan itu, melihat mereka begini, saat proses rekaman video itu datang, sungguh sangat tidak tega. Namun, seperti inilah masyarakatnya. Orang yang miskin dan menderita, selalu dekat gunung, dekat tepi sungai, hidup seperti ini. Sangat sederhana, tidak akan bertahan dari tiupan angin dan gempuran hujan. Setiap keluarga semuanya telah sangat miskin. Rumah dari setiap keluarga adalah rumah yang telah roboh diterpa angin. Semuanya. Tidak ada satu keluarga pun yang masih utuh. Sungguh menderita. Hendak pergi mencari para korban bencana, terutama lagi harus segera menyalurkan bantuan. Sambil membawa barang, sambil membawa makanan, sambil membawa beras, makanan, dan lain-lain, sambil membawa selimut. Bersumbangsi seperti ini sebenarnya jalan sulit ditempuh. Korban bencana terpencar di berbagai wilayah, sungguh tidak tega. Ketika sedang melakukan survei dan ketika sedang mengantarkan barang, ini adalah sangat sulit, amat sangat sulit. Tidak tahu bagaimana mendeskripsikannya. Kondisi yang sangat sulit itu. Akan tetapi mereka bersedia untuk mengatasinya.
Benar-benar saat melakukan perjalanan, kadang-kadang turun hujan, tanah licin, dan lain-lain. Kapan saja menjadi musim semi, kapan saja menjadi musim dingin. Cuaca berubah seperti ini dengan sangat cepat. Di dalam 24 jam ini, temperatur udara tiba-tiba akan turun, tiba-tiba akan naik, sangat tidak stabil. Sebentar saja, setelah berjalan tidak jauh, tiba-tiba saja puluhan derajat, 10-20 derajat naik turun seperti ini. Ini adalah kondisi yang sulit dibayangkan, namun mereka tetap saja bisa mengatasi kondisi demikian dan terus bergerak maju. Semuanya harus bagaimana menggambarkannya. Di tempat yang jauh, di dunia yang penuh penderitaan dan kemiskinan, ada bencana seperti ini. Masih bersedia untuk pergi bersumbangsi seperti ini. Kita di tempat yang begitu jauh, kita harus bagaimana memberikan dukungan. Sungguh sudah tidak sempat. Singkat kata, mereka sudah menyelesaikan pemberian bantuan bencana mereka. Sangat tidak mudah, dan juga apa yang dibutuhkan di suatu tempat, mereka tidak akan menyerah. Selalu pergi ke setiap rumah, sama sekali tidak akan menyerah. Dapat terlihat bahwa ini sungguh tidak mudah. Yang mereka antar sampai di tempat adalah beras. 1 karung demi 1 karung. Setiap keluarga menerima 1 karung, sehelai selimut. Ini sebenarnya bagaimana mereka antar sampai di tempat. Benar-benar tidak terbayangkan. Dalam waktu 1 hari mengunjungi 4 distrik, dibagi menjadi 4 kelompok untuk mengunjungi 4 distrik. Juga membantu lebih dari 100 keluarga. Pembagian bantuan mereka, bahkan tisu toilet juga dibagikan, selimut dan lain-lain. Ini benar-benar membuat orang terharu. Tidak mungkin untuk dijelaskan. Jadi bisa dikatakan, di dunia ini bencana begitu banyak. 4 unsur utama tidak selaras ini telah menyebabkan bencana dan kesulitan yang begitu besar seperti ini. Jadi, kita harus bersungguh hati merenungkan dan menghayatinya. Ini disebut 5 kekeruhan. Dunia penuh dengan 5 kekeruhan. Iklim dan lainnya sungguh sangat tidak selaras. Jadi, jika kita bisa menselaraskan pikiran kita dengan baik, ketika 5 kekeruhan tidak bertambah, jika bisa tidak ada 5 kekeruhan ini, yaitu semua makhluk di dunia pada masa itu, para makhluk di ruang dan waktu ini, semua makhluk sifat awalnya adalah terang dan murni. Bagaimana ada kekeruhan ini? Justru dikarenakan adanya kekeruhan ini, maka terjadi banyak bencana. Jika tidak ada kekeruhan demikian, waktu dan dunia ini dan lain-lain, ruang, para makhluk ini aslinya pada dasarnya adalah murni. Semuanya sungguh terang dan murni. Hati, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Pada dasarnya sangat sederhana, yaitu semua orang sangat alami dengan hati yang sederhana. Segala kehidupan dan pelatihan, semuanya adalah akar kebajikan. Semuanya adalah bajik. Memiliki berkah banyak dan moral kebajikan mendalam. Ini adalah sifat asli manusia. Sifat asli manusia adalah memiliki berkah banyak dan moral kebajikan sangat mendalam. Dunia baru bisa aman dan selamat. Karma kolektif yang baik dari para makhluk. Dunia jahat dengan 5 kekeruhan adalah karma kolektif yang jahat, sehingga menyebabkan begitu banyak bencana di dunia. Bencana alam dan musibah akibat ulah manusia. Jika kita ingin memperoleh dunia yang sangat aman dan selamat, maka kita semua harus memupuk segala kebajikan, memiliki berkah banyak, dan moral kebajikan mendalam. Hal ini harus dimulai dari hati. Harus dari hati mulai mengumpulkan kebajikan ini.
Jika dapat mencapai kondisi seperti itu, maka pada masa itu semestinya tiada lagi kekeruhan dan kejahatan. Jika setiap orang dapat kembali ke sifat hakiki seperti ini, di saat itu, di era itu, maka tidak akan ada kekeruhan, tidak akan ada kejahatan, tidak akan ada bencana alam. Tidak akan ada musibah akibat ulah manusia. Oleh karena itu, sekalipun orang-orang tidak suka pada praktik menakjubkan, tetapi secara alami mereka mempraktikkannya. Meskipun sampai di era itu, tidak ada secara khusus harus bagaimana mencari Buddha Dharma, namun sifat hakiki yang alami sudah seperti itu. Dengan sendirinya seperti ini demi kebajikan. Saat ini, yaitu di era yang penuh dengan kekeruhan dan kejahatan, orang-orang telah kehilangan akal sehat. Oleh karena itu, pandangan dari 5 kekeruhan ini telah menciptakan kalpa semacam ini, sehingga kekeruhan pandangan, kekeruhan noda batin, kekeruhan makhluk, kekeruhan usia, semuanya ada di era ini. Seperti inilah era kita sekarang. Harus bagaimana dapat membuat langit, alam semesta besar ini kembali lagi menjadi iklim baik? Hanya batin manusia diselaraskan kembali. Dengan sendirinya adalah segala kebajikan dan berkah banyak. Karena kita setiap orang memiliki sifat awal yang terang dan murni, kembali kepada sifat hakiki tata kita. Dengan sendirinya, setiap orang akan berbuat demi kebajikan. Dengan sendirinya, memiliki berkah banyak dan moral kebajikan mendalam. Saat itu, sampai pada saat itu, dengan sendirinya, tidak ada kejahatan dan kekeruhan ini. Dengan sendirinya, setiap orang tidak perlu secara khusus harus bagaimana untuk mencari Buddha Dharma. Sifat dia pada dasarnya adalah begitu patuh, begitu baik. Seperti ini memiliki karma berkah kolektif. Semua orang memiliki balasan berkah kolektif, sehingga dunia aman dan selamat. Kehidupan yang patut disesalkan, dikarenakan persepsi yang berbeda, telah menyebabkan kerisauan dan ketidaktahuan, telah menyebabkan para makhluk. Ini juga adalah kerisauan yang diciptakan oleh para makhluk, baru memiliki karma ini. Ini adalah siklus seperti ini terus berputar, barulah dunia yang seperti ini. Telah menyebabkan iklim yang tidak selaras, pandangan dan pemahaman orang-orang yang tidak selaras. Ini semua menjadi siklus di tempat itu. Harus bersungguh hati untuk memahami. Dengan sendirinya, bukan tidak bisa disucikan, tetapi masih bisa disucikan. Bodhisattva dunia, coba lihat di Afrika Selatan. Seperti sekelompok ini juga telah membuat banyak orang tersentuh. Ini adalah harus praktik dalam tindakan nyata di dunia jahat yang penuh kekeruhan. Semakin memerlukan bodhisattva dunia yang praktik dalam tindakan nyata. Singkat kata, ini adalah masa kejahatan dan kekeruhan mencapai puncaknya. Bencana tidak berhenti, terus berdatangan. Bodhisattva harus pada masa inilah terus-menerus, masa untuk terus-menerus bergerak. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati untuk menghayati. Naskah sutra sebelumnya, para pria berbudi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mungkin ada orang yang boleh mengatakan kalau tabib yang bagus ini telah melakukan kesalahan dengan berdusta? Tentu tidak, Tathagata. Sutra Teratai bab 16. Panjang usia Tathagata. Bodhisattva Maitreya menjawab, tentu tidak, Tathagata. Tidak mungkin. Walaupun menggunakan metode terampil,
Juga karena demi ingin menyelamatkan anak-anak, dokter ini tidak salah. Cerita ini, dokter ini tidak salah. Lalu Buddha mulai mengatakan, Buddha berkata, "Aku juga demikian. Semenjak aku mencapai kebuddhaan pada miliaran koti nayuta asam kea kalpa yang tak terhingga dan tak berbatas dulu." Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Saya sudah begitu lama. Demi semua makhluk, aku menggunakan kekuatan dari metode terampil dan mengatakan bahwa aku akan memasuki parinirwana. Begitu pula, tiada seorang pun dapat menyatakan sesuai dharma bahwa aku telah melakukan kesalahan dengan berdusta. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tata Gata. Saya pun juga demikian. Sama seperti ayah tersebut, sudah berulang kali berpergian jauh. Namun ketika anak sakit, juga pulang untuk memberi resep kepada anak, memeriksa penyakit anak, demi anak, membujuk anak untuk minum obat. Jika ada urusan, saya juga akan pergi dan pulang kembali lagi. Namun selalu pulang pergi. Apabila anak masih tetap seperti ini, lebih baik mengumumkan sudah tua. Lebih baik mengumumkan ayah sudah di luar dan juga tidak akan pulang kembali. Menggunakan cara seperti ini untuk memberi peringatan. Sebenarnya, saya pun juga sama, masuk ke dunia saha, datang dan pergi saat membutuhkan sebab dan kondisi ini, maka akan mulai memasuki parinirwana. Menyatakan akan memasuki parinirwana, Buddha sudah akan pergi, lenyap dari tempat ini, memicu semua orang untuk tahu menghargai. Ini adalah maksud tersembunyi dari Sang Buddha, juga dengan sangat terus terang menyatakannya. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Bodhisattva Maitreya demi mengundang Sang Buddha untuk menjelaskan bagaimana datang ke dunia, bagaimana membimbing para makhluk. Bodhisattva Maitreya juga menggunakan cerita sebagai perumpamaan, bagaimana agar dapat dipercaya. Buddha Sakyamuni juga menggunakan sebuah cerita, harus bagaimana membimbing para makhluk, bagaimana menghapus kerisauan dan kegelapan batin para makhluk. Sang Buddha juga menggunakan cerita yang demikian. Kemudian menjawab Bodhisattva Maitreya, sehingga tanya jawab yang seperti ini berbalik kembali bertanya kepada Maitreya, "Pada hadirin, dengan demikian, apakah kalian ada kecurigaan?" Bodhisattva Maitreya, beliau adalah yang utama sebagai orang yang memiliki kapasitas yang sesuai untuk menerima pembabaran Dharma Buddha. Maka beliau menjawab sendiri, "Tidak juga. Ayah ini memiliki niat baik demi menolong anak, sehingga menggunakan metode seperti ini, saling menjawab ini, sangat luar biasa. Kesungguhan hati Buddha dan Bodhisattva membimbing para makhluk, interaksi kondisi batin mereka, ini juga dengan dunia kita, memiliki niat yang sama. Mari selanjutnya, lihat penggalan naskah sutra ini mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Selanjutnya, makna dari penggalan naskah sutra ini sangat penting, sehingga Sang Buddha dengan sungguh hati menggunakan syair mengatakan, pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya,
berkata dalam bentuk syair, "Semenjak aku mencapai kebudaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asam kea, tak terhingga." Sutra Teratai bab 16 panjang usia tata gata. Ini adalah mengungkapkan syair pengulangan ini, prosa sangat penting, maka harus kembali menunjukkan agar kita semua mulai kembali mengingat. Prosa ini mengatakan seperti demikian. Akan tetapi takut semua orang melupakannya. Takut semua orang tidak jelas akad dharma ini. Maka beliau mulai kembali mengingatkan kita. Ingin kita mengingat kembali. Ingin dharma masuk ke dalam batin kita. Dengan sungguh-sungguh menerima dan menegakkan dharma ini. Meski ini adalah sebuah cerita, akan tetapi prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya, kita harus dengan bersungguh hati mengingatnya. Pada ketika itu, Bhagawan, karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, ini mengemukakan kembali makna penting daripada prosa, memberi petunjuk agar mengingat dan menegakkannya. Jadi, Sang Buddha menggunakan syair ini lagi untuk menyampaikan. Ini artinya Sang Bhagawan ingin ulang menyampaikan lagi, mengulangi untuk memberitahu kepada semua orang. Bagian dari naskah ini mengatakan, syair juga adalah arti dari prosa. Semenjak aku mencapai kebudaan dulu, jumlah kalpa yang telah dilewati adalah miliaran koti asam kea, tak terhingga. Tathagata menyatakan dalam bentuk syair bahwa semenjak sangat lama dulu telah mencapai kebudaan. Jumlah kalpa yang dilewati adalah tidak terkira lagi. Sedemikian lamanya, sampai mencapai ratusan juta asam kea. Ini adalah sebelum menyampaikan cerita ini, para bodhisattva telah terus berdatangan. Buddha Sakyamuni mengatakan, ini semuanya diselamatkan oleh saya. Jadi semuanya timbul pertanyaan sangat ragu. Jadi Sang Buddha memberitahukan kepada mereka, waktunya sangat panjang. Waktu saya menyelamatkan para makhluk sangat panjang. Saat ini, di tempat ini, kembali menunjukkannya. Waktu Sang Buddha datang ke dunia untuk menyelamatkan para makhluk adalah sangat panjang. Waktu yang telah dilalui selama banyak kalpa adalah waktu yang sangat panjang. Sangat panjang. Miliaran koti tak terhingga. Tak dapat dihitung pada prosa-prosa sebelumnya adalah jumlahnya tidak dapat dihitung. Menggunakan sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga sebagai perumpamaan, jumlahnya tidak dapat dihitung. Walaupun butiran pasir di Sungai Gangga sudah dikurangi sampai berapa banyak, namun jumlahnya juga sulit untuk dihitung. Dengan demikian, miliaran koti asam kea menggunakan waktu yang sangat panjang untuk menghitungnya juga tidak akan habis begitu panjang dan lamanya. Ini adalah yang hendak digambarkan Bhagawan tentang jalan pembinaan dirinya hingga mencapai kebudaan. Sudah sangatlah lama menyelamatkan makhluk hidup. Ini menggambarkan, hendak mengatakan, ada berapa panjang usia Buddha? Adalah begitu panjang. Seluruh kalpa sebanyak butiran debu yang telah dilewati. Ini seperti Buddha, Mahapitna Nana Pipu pada masa lampau. Pada masa tersebut, hitungan kalpa sebanyak butiran debu tersebut sama juga tidak dapat dihitung oleh matematika. Panjang waktu itu tidak dapat dihitung. Disebut sebagai miliaran koti asam kea.
Pegalan naskah sutra itu seharusnya kita ingat. Kita harus jelas. Keseluruhan sutra terhubung satu sama lain. Kita bisa mengetahui tubuh Dharma Buddha, tidak mampu membicarakan asal-muasalnya, juga tidak mampu membicarakan akhirnya. Dengan tidak berawal, juga tidak berakhir. Waktu ini tidak mampu untuk dihitung. Sehingga pegalan naskah sutra ini selanjutnya. Naskah syair mengatakan, "Aku senantiasa memebarkan dharma untuk mengajar dan membimbing." Selama periode waktu yang lama, sepenuhnya melakukan apa? Membabarkan dharma, tujuan utamanya tidak lain adalah membimbing para makhluk. Sedangkan untuk membimbing para makhluk, satu-satunya cara adalah dengan mulut membabarkannya. Seluruh prinsip berada di dalam batin, akan tetapi tidak mengutarakannya. Bagaimana bisa tahu? Sehingga naskah sutra di bawah ini mulai akan kembali berkata demikian. Aku senantiasa memebarkan dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Sejumlah ratusan juta tak terkira. Membuat mereka memasuki jalan kebuddhaan. Selama kalpa tak terhingga ini. Demi menuntun para makhluk, aku menampakkan parinirwana sebagai metode terampil. Namun sebetulnya, aku tidak pernah parinirwana, senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan dharma. Sutra Teratai Bab 16, Panjang Usia Tata Gata. Bagian ini, apabila kita senantiasa mampu mengingatnya, maka tahu bahwa waktunya sudah sangat panjang. Welas asih Buddha adalah senantiasa berada di dunia saha. Dunia saha adalah sebuah tanah keruh, tanah yang sangat kotor. Buddha dengan kewelas asiannya senantiasa berdiam di dunia saha untuk mengajar dan membimbing para makhluk di dunia kotor ini. Sedangkan alam suci dari para Buddha tiada masa lampau maupun masa sekarang, tiada pergi maupun datang. Sekarang dikatakan, senantiasa berdiam di sini, tetapi para makhluk tidak melihatnya, dikarenakan terhalang oleh kekeliruan mereka. Dunia saha kita ini sungguh sangat kotor. Para makhluk berkumpul bersama. Para makhluk, batin juga penuh kerisauan, kejahatan, dan kekeruhan. Di dalam batin setiap makhluk penuh dengan konsep pemikiran dari 5 kekeruhan. Kekeruhan ini sangat parah, terutama tubuh manusia. Merenungkan kalau tubuh ini adalah tidak murni. Buddha mengajarkan pada kita seperti ini. Ketidakmurnian tubuh, ditambah lagi kekotoran di luar tubuh dan pikiran. Sangat kotor. Memandang dunia secara luas, berapa banyak negara yang miskin dan menderita, terutama perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Terpisah sangat jauh. Orang kaya tanpa henti terus mengkonsumsi, tanpa henti menghasilkan sampah. Sedangkan orang miskin terus berusaha bertahan hidup di tumpukan sampah. Sungguh menderita. Kemanapun kita melihat selalu ada kekotoran. Tempat yang sangat kotor. Ini adalah lingkungan di dunia saha. Pemandangan dan cara hidupnya adalah seperti ini. Namun, bagaimana dengan para Buddha? Dunia Buddha berbeda. Alam suci dari para Buddha. Dunia para Buddha adalah murni. Ini karena batin Buddha murni. Dalam dunia Buddha yang beliau ajari dan bimbing, setiap orang telah tersucikan karena sudah menghapuskan kerisauan. Batin tidak ada rintangan. Itu adalah keberadaan menakjubkan di dalam kekosongan sejati. Tidak ada satu benda pun yang kotor. Semuanya bersih. Inilah dunia dari para Buddha dan Bodhisattva. Sehingga tidak di masa lampau maupun masa sekarang, tidak pergi maupun datang, yaitu di dalam kondisi batin yang begitu tenang dan jernih, sehingga sekarang mengatakan, senantiasa berdiam di sini,
senantiasa berdiam di sini, namun para makhluk tidak dapat melihatnya. Prinsip kebenaran tidak berwujud dan tidak memiliki rupa. Para makhluk ini, dimanapun terdapat prinsip kebenaran, namun para makhluk tidak merasakannya. Sang Buddha datang ke dunia, menjelaskan kepada kita satu persatu dari prinsip kebenaran ini. Dari kondisi batin kita, bagaimana bisa menimbulkan kerisauan, bagaimana menodai lahan batin kita, juga menggunakan berbagai macam metode telah membicarakan bahwa para makhluk dikarenakan telah mengakumulasi begitu banyak kerisauan dan noda batin, sehingga membuat penderitaan para makhluk mengalami begitu banyak penderitaan, mengakumulasi bermacam-macam kekeruhan di dunia. Ini harus dari kebijaksanaan Buddha untuk menjelaskan segala prinsip kebenaran yang ada. Namun prinsip kebenaran adalah abadi dan berdiam selamanya. Akan tetapi para makhluk tidak melihatnya. Kita tidak dapat melihat prinsip ini sehingga tidak dapat tersadarkan. Sang Buddha adalah yang telah melihat prinsip ini, sehingga beliau telah tercerahkan. Dikarenakan terhalang oleh kekeliruan, rintangan dari kekeliruan ini telah menghalangi kita. Kita tidak dapat melihat prinsip kebenaran. Ini adalah karena kita para makhluk dipenuhi kerisauan, sehingga aku senantiasa membabarkan Dharma untuk mengajar dan membimbing para makhluk sejumlah ratusan juta tak terkira, membuat mereka memasuki jalan kebuddhaan. Berdiam di dunia ini, senantiasa membabarkan Dharma, tanpa pernah menyia-nyiakan sejenak pun, demi memberi manfaat pada semua makhluk, membuat mereka memasuki jalan tiada tara dari kebuddhaan. Karena Sang Buddha selalu berada di dunia ini adalah demi membabarkan Dharma, yaitu hendak membimbing dan menyadarkan hati semua orang agar bisa memasuki jalan kebuddhaan. Berdiam di dunia ini senantiasa membabarkan Dharma. Karena seperti ini, Buddha datang ke dunia dan terus-menerus membabarkan Dharma tanpa pernah menyia-nyiakan sejenak pun, tidak pernah berhenti sama sekali, demi memberi manfaat pada semua makhluk. Jadi, membuat mereka memasuki jalan tiada tara dari kebuddhaan. Berharap agar semua orang bisa mencapai jalan yang tiada tara, yang penerangan sempurna. Inilah mengapa Sang Buddha harus datang menuntun para makhluk untuk memperoleh pencerahan sejati. Jadi, selama kalpa tak terhingga ini, demi menuntun para makhluk, aku menampakkan parinirwana sebagai metode terampil. Semenjak dahulu kala, melewati kalpa tak terhingga, demi menuntun semua makhluk, dalam jangka waktu ini berulang kali menampakkan kelahiran dan parinirwana sebagai metode terampil. Sejak dahulu kala, melalui kalpa tak terhingga, hanya demi untuk membimbing para makhluk. Di tengah masa ini, berulang kali menampakkan kelahiran dan parinirwana sebagai metode terampil. Datang dan pergi, terlahir di dunia. Masih tetap sama, yaitu membabarkan Dharma untuk semua orang. Yang pasti, pada kelahiran yang akan datang, akan ada satu hari juga harus parinirwana, menampakkan kemoksaan. Ini adalah berulang kali datang dan pergi. Belum tentu adalah penampakan diri sebagai Buddha, yaitu datang dan pergi dalam samsara untuk membimbing para makhluk yang penuh delusi. Jadi, namun sebetulnya aku tidak pernah parinirwana, senantiasa berdiam di sini untuk membabarkan Dharma. Tubuh Dharma, Dharma kaya, dan tubuh balasan Samboga kaya sebetulnya tidak pernah parinirwana.
senantiasa berdiam di dunia ini untuk membabarkan segala dharma. Sebetulnya, pada dasarnya tidak ada pemadaman dan pembebasan. Beliau adalah datang dan pergi di dunia, sehingga tubuh dharma, tubuh balasan, selamanya tidak pernah moksa, senantiasa menjelma di dunia, dengan rupa yang berbeda di dunia. Menampakkan tubuh di dunia adalah dengan bentuk tubuh yang tidak sama di dunia. Menampakkan diri di dunia, semua orang tidak bisa mengenali orang ini. Dia adalah Buddha. Sebenarnya prinsip kebenaran ada di sekitar kita. Orang yang bisa menyampaikan prinsip kebenaran datang dan pergi, bukan satu orang. Pada saat ini adalah Badra Kalpa, juga sangat banyak. Ketika bodhisattva bisa berada di dunia, sangat banyak. Banyak menjelmakan tubuh di dunia, sehingga bodhisattva dunia menjadikan diri sebagai teladan. Pernah demikian kebingungan, begitu membalikkan badan, telah merupakan orang yang tersadarkan, sedang membimbing para makhluk. Sekarang ada berapa banyak orang demikian di dunia? Sangat banyak. Sehingga sering mengatakan, jangan meremehkan siapapun juga. Di hadapanmu, jangan mengira mereka adalah manusia awam. Sebenarnya mereka juga datang menampakkan diri, berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan datang ke dunia, yaitu makhluk yang tersadarkan di dunia, membimbing para makhluk, berdiam selamanya di dunia, setiap orang yang bisa membabarkan dharma. Bukankah semuanya demi mensucikan batin manusia? Sehingga berharap setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.